Halo adik-adik semuanya, senang sekali pada hari ini Kak Rita dan Kak Emil bisa menyapa kalian semua. Tema pertemuan kita minggu ini adalah meneladan Yesus. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita ambil sikap berdoa, kita membuka dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita adik-adik semua, sebelum acara Sokoma Minggu Ceria ini, kita buka dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya yang pantas kami puji dan kami sembah. Tiada sesuatu yang layak yang kami berikan kepadamu, hanya syukur berlimpah atas segala kebaikan-Mu. Sekarang kami akan memulai kegiatan Minggu Gembira. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang sekarang ini sedang sakit. Hiburlah mereka supaya mereka segera sembuh. Sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apa sabda Tuhan pada hari ini? Hari ini sabda Tuhan akan disampaikan oleh Kak Emil. Bersiap-siap ya untuk mendengarkan dengan baik. Bacaan Injil pada minggu ke-31 ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah bacaan hari ini. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus mengatakan tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam ayat 3 tadi, kita dapat mengulang kembali apa yang tertulis di dalam kitab. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka hanya mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, seringkali tanpa sadar kita juga pernah melakukan hal itu.
kita mengerti bahwa mengampuni, mengasihi, memaafkan itu adalah perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan. Tetapi tidak jarang kita mudah mengucapkan tetapi susah untuk melakukan. Begitu juga dengan hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan. Seringkali banyak hal menghambat kita untuk menjadi sulit dan enggan melakukannya. Tuhan Yesus juga menghendaki supaya kita semua mengikuti teladannya, teladan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan juga mengkritik loh, bagaimana perilaku orang-orang Farisi, di antaranya mengikat beban berat dan meletakkannya di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Lalu melakukan pekerjaan mereka dengan maksud supaya mendapatkan pujian. Suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Suka menerima penghormatan dan senang jika dipanggil rabi. Tapi ingat anak-anak semuanya, saat kita melakukan suatu pekerjaan, hendaknya kita melakukan pekerjaan itu dengan tulus, dengan ikhlas. Kita jangan sampai mengharapkan pujian, karena Allah akan menilai semua yang kita lakukan. Jangan melakukan sesuatu kalau kita dipuji. Misalkan kita mau menolong supaya kita dipuji, itu berarti kita melakukan dengan tidak tulus. Tuhan mau kita melayani dengan hati yang tulus. Lalu sikap rendah hati juga yang harus kita utamakan. Bagaimana berlaku sikap rendah hati? Kita tidak usah sombong. Kemudian kita memberikan diri kita untuk melayani sesama tanpa pamrih. Karena Tuhan sendiri bersabda, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah ciri pelayanan yang benar, di mana kita perlu memiliki kerendahan hati. Nah, anak-anak, sekarang kita bisa memilih mana kehendak yang baik dan mana kehendak yang tidak baik. Mana yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang bisa memberikan diri sebagai bentuk pelayanan kita kepada sesama. Nah, adik-adik, untuk bacaan dan renungan hari ini, Kak Rita ingin sekali tahu apakah adik-adik bisa mendengarkan dengan baik, bisa menyimak dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan supaya kalian bisa menjawab dan mengerti. Yang pertama, siapakah yang disebut oleh Yesus yang suka melakukan pekerjaan yang hanya untuk dilihat dan untuk mendapatkan penghormatan? Ya, para ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu yang kedua, masih ingat ya di dalam ayat kitab suci tadi, janganlah kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu siapa? Betul, Mesias. Lalu pertanyaan yang ketiga, perhatikan ya. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Nah, kalian semua hebat, bisa mendengarkan sabda Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik sekalian, yang perlu kita ingat adalah satu, berlakulah tulus. Karena dengan kita berlaku baik dan tulus, kita
tanpa mengharapkan pujian, kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Lakukan semua pekerjaan dengan tulus. Lalu yang kedua, milikilah sikap kerendahan hati. Sikap rendah hati itu tidak sombong salah satunya. Nah, adik-adik semua pasti akan bisa melakukannya dengan terus-menerus belajar untuk selalu bersikap rendah hati. Yang ketiga, kita perlu belajar dari Yesus sendiri, Sang Guru kita, supaya teladan yang baik yang diberikan oleh Tuhan juga mampu kita lakukan bagi kita, bagi sesama kita. Dan semoga yang Tuhan berikan untuk kita sebagai anak-anak terang dapat kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah kepada kita semuanya. Baik anak-anak, untuk ayat hafalan kelas kecil Matius 23 ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lalu untuk kelas besar Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Anak-anak, hafalkan ayat-ayat emas ini supaya sabda Tuhan semakin dalam kalian dapatkan. Baik, berikutnya kita akan melakukan aktivitas untuk pertemuan kita pada hari ini. Kak Emil akan bersama-sama dengan kalian melakukan aktivitas ini. Selamat untuk belajar. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ke-31 ini sebenarnya akan lebih ramai kalau kita bertemu ya. Tapi karena sikonnya belum memungkinkan, jadi kita belum bisa berkumpul dengan adik-adik semua. Jadi untuk aktivitas untuk kelas kecil bisa di copy gambar-gambar tangan, kemudian digunting, di double pakai kertas buffalo atau kertas kertas map yang tidak terpakai, terus kemudian diwarnai, dikasih tangkai sate juga boleh. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah sesuai dengan tema minggu ini, meneladan Yesus. Kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi tidak hanya secara teori kita mendengar bahwa orang harus berbuat baik, tetapi juga harus melakukan hal-hal yang berbuat baik. Misalnya untuk adik kecil, membantu ibu menyapu lantai. Nah, bisa ditulis di sini tanggal 2 November, aku membantu menyapu. Kemudian ditusukkan dalam satu tempat, terserah mau di mana. Ditusukkan setelah diwarnai biar lebih menarik. Kemudian mungkin hari itu juga menemani adik bermain, ditulis aja menemani adik bermain. Kemudian dimasukkan lagi, begitu seterusnya. Sehingga semakin banyak yang dimasukkan ditusuk, berarti perbuatan adik itu semakin baik, semakin akan menjadi anak-anak Tuhan, meneladani Yesus. Boleh warnanya, boleh bermacam-macam, mau hijau, hitam, pink, coklat, boleh. Warnanya double juga boleh. Ini untuk aktivitas pihak kecil. Kemudian untuk aktivitas pihak besar, disediakan stik es krim yang akan diisi dengan doa. Jadi ditulis doa-doa, misalnya singkat saja, Tuhan berkatilah keluarga kami,
Kemudian bisa dimasukkan ke dalam botol atau tempat yang menarik, atau bisa juga langsung ditusuk dalam satu tempat. Diwarnai juga boleh sebelumnya, entah itu diwarnai merah, kuning. Kemudian berbuat lagi berdoa, Tuhan kuatkanlah kami. Kemudian ditusukkan dalam satu tempat. Begitu ya. Untuk perutusan dalam minggu ke-31 ini adalah aku membantu ibu membereskan piring kotor di rumahku. Jangan lupa, berarti dalam minggu ini adik-adik bukan hanya dalam minggu ini, tetapi dan seterusnya dan selalu untuk membantu ibu membereskan piring kotor. Sebenarnya bukan hanya piring kotor, tetapi juga membantu ibu dalam pekerjaan-pekerjaan yang dirasa kita juga mampu. Demikian adik-adiknya untuk aktivitas minggu yang ke-31. Adik-adik yang terkasih, pertemuan kita akan segera berakhir. Namun ingat, lakukanlah hal baik yang diteladankan Tuhan kepada kita. Rendah hati, tulus, dan mengikuti teladan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Mari Kak Emi, kita tutup dengan doa pertemuan kita pada hari ini. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Karena Engkau telah mengingatkan kami agar selalu menghormati Engkau dengan hati yang tulus, dan mampukanlah kami senantiasa sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini hanya karena Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.